keuntungan finansial yang bisa didapatkan dari YouTube. Nah, saudara LA ini sebenarnya simple kalau dia mau mengakui postingan itu, kemudian dia mengikuti apa yang saya minta waktu itu, dia meralat, dia menghapus postingannya, kemudian dia minta maaf, hitam di atas putih, clear sebenarnya. Langsung saja Pak, tentang pemanggilannya Lucky nih atas laporannya Om Roy seperti apa? Ya, baik. Terima kasih karena jaraknya aman. Saya buka masker, izin saya buka masker ya. Baik. Ya, jadi saya mengapresiasi panggilan yang kedua dari Polda Metro Jaya ya terhadap saudara MAA ya, nama aslinya MAA alias LA ya yang hari ini sudah dilakukan dan yang bersangkutan sudah datang ya gitu karena saya tahu panggilan pertama tuh seminggu yang lalu pada tanggal 10 Juni, tapi yang bersangkutan tidak datang, minta diundur dan setelah kemarin ada press conference secara virtual, hari ini dia datang. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada kepolisian ya atas majunya proses pemeriksaan itu. Terus terang sampai dengan saat ini saya diwawancara, saya belum mendengarkan atau saya belum mendengar update selanjutnya ya, tapi yang bersangkutan sudah pasti datang tadi. Saya sudah lihat videonya, dia datang didampingi dua lawyernya ya, ada satu cowok, satu cewek masuk ke gedung Reskrim ya, karena pemeriksaannya ada di gedung itu ya, meskipun ini kasusnya ada di Reskrim Sus ya, tetapi karena gedungnya memang sama ya, jadi dia datang ke sana dan berapa pertanyaan, kemudian apa yang ditanyakan, jawaban dia apa. Sampai saat ini terus terang saya belum dengar update-nya. Tetapi yang jelas begini, ya silahkan saja ikuti semua prosesnya dan saya pun akan siap untuk ngikutin apa yang nanti akan diarahkan oleh Polda Metro Jaya. Ya, apakah akan kemudian diklarifikasi lagi saya terhadap jawaban-jawaban saudara LA atau langsung misalnya dilakukan konfrontir atau mediasi ya sesuai dengan skep Kapolri untuk melaksanakan restoratif justice ya, supaya memang kalau bisa ditemukan titik temu ya nanti akan kita lihat ya. Tapi intinya begini, saya sudah juga membaca dan mendengar pernyataannya secara langsung kemarin ketika ada press conference virtual dari yang bersangkutan ya. Ada beberapa yang saya ucapkan terima kasih ya, karena yang bersangkutan sudah menyatakan permohonan maaf meskipun permohonan maafnya bukan ke saya katanya, tapi ke rakyat Indonesia karena kegaduhannya. Nah ini agak kontradiksi sebenarnya, ya sesuai dengan peran dia ya yang sering antagonis gitu ya. Jadi artinya kalau mau minta maaf ya tulus saja minta maaf ya karena memang salah gitu ya. Tapi kalau begitu nanti malah akan terjadi perkembangan kasus lagi. Bahkan yang saya ikuti kemarin dia bahkan menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan kaca, ya gitu terhadap mobil saya. Terus terang saya nyatakan ke dia bahwa itu buktinya ada semua gitu ya. Meskipun itu dengan niat saya ya, dengan itikat saya itu tidak saya laporkan. Itu sebenarnya bisa dilaporkan juga. PIDUM itu, pidana umum itu melakukan kekerasan ya terhadap barang milik orang lain ya gitu. Karena buktinya sudah ada. Pulang dari sehari sudah kejadian itu, ketika saya pulang dari luar kota waktu itu langsung saya sebenarnya merapat di Polda Metro dan kemudian sudah dicek sebenarnya. Baik kendaraannya maupun ketika ada proses misalnya tiga-tiganya atau laka lantasnya, kemudian ada proses pemukulan kacanya, semua sudah diambil termasuk sidik dadina. Tetapi memang tidak saya proses ya. Karena apa? Karena kerugiannya terlalu kecil ya gitu. Baik saya diserempet oleh saudara LA itu bekasnya sangat sedikit di kendaraan saya, ataupun ketika dia mukul kaca itu juga nyaris tidak ada bekasnya kecuali kaca saya pecah. Kalau kaca saya pecah, nah tentu akan beda. Nah maka yang saya proses itu memang unggahan kebenciannya ya atau yang melanggar undang-undang ITE-nya khususnya di pasal 27 junto pasal 45 yang hari ini dipertanyakan kepada terlapor saudara LA. Jadi unggahan di Instastory-nya ini yang dipermasalahkan, bukan yang lain. Jadi kalau kemarin di saat press conference dia masih berkutat soal kejadian lalu lintasnya atau bahkan dia mendinai pemukulan dia ya itu obsolete ya, sudah out of date, itu sudah 3 minggu yang lalu. Harusnya itu dia katakan langsung pada saat itu. Tapi saya melihat memang ini
pola yang dia lakukan, kalau dia mau menyelesaikan masalahnya dari awal, ya dari awal ketika kejadian saya ajak ke pos polisi, selesaikan waktu itu, clear. Atau ketika saya ajak ke halaman studio TV di kawasan Pulau Gadung, dia nggak usah lari, ya nggak usah kabur, tunggu sampai petugas polisi datang, ya dari Polsek Pulau Gadung dan kemudian menyelesaikan, clear semua. Nah tapi kan ini kan seolah-olah kayak mau ditarik ke belakang lagi, jadi ya nanti kita lihat aja kasusnya ya, kalau misalnya akan dimediasi, ya saya akan nilai, kuasa hukum saya juga akan menilai jawaban-jawaban dia. Kalau jawaban-jawaban dia itu memungkinkan kami melakukan mediasi, mungkin seperti harapan proses di kepolisian yang terakhir ada restoratif justice, yaitu prosesnya itu ada mediasi dan penyelesaian, nanti hitam di atas putih, di atas materai dia minta maaf, mungkin selesai. Tapi kalau masalahnya dia malah kembali ngungkit-ngungkit atau bahkan menyatakan tidak membenarkan kejadian itu, nah ini yang kita sesalkan ya. Jadi saya masih belum bisa menyatakan lanjut apa tidak kasusnya ya. Kita dengar dulu jawaban-jawaban dia. Saya akan baca juga nanti hasil jawaban dia terhadap proses klarifikasi yang dilakukan oleh Polda Metro hari ini ya. Baru kemudian kita tentukan langkahnya. Ya, seperti yang tadi Om Roy Ya. bilang nih, Lucky meminta maaf nih atas postingannya, bukan Ya. bukan untuk meminta maaf kepada Om Roy, tapi kepada masyarakat atau Ya. kepada halayak nih. Ini seperti apa nih Om Roy? Ya inilah yang saya sebut orang itu kalau mau melakukan sesuatu itu yang jelas-jelas saja, ya gitu. Artinya apa? Kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan enggak gitu. Kayak seperti kejadiannya. Waktu itu juga dia mau ribut di pinggir jalan ya, di perempatan habis Arion di Jalan Pemuda. Saya waktu itu bilang, Mas nggak usah ribut di sini, ya kita selesaikan di pos polisi terdekat. Tapi ternyata dia nggak mau, ya dia mau ribut. Makanya waktu itu pun saya sudah bilang, oke, kalau Anda nggak mau selesai di sini, kita selesaikan di halaman kantor TV yang ada di dekat sini, ya, karena saya mau siaran di situ. Saya sebutkan kantor TV-nya mana, alamatnya mana, dan bahkan saya ajak dia. Gitu. Jadi artinya bukan saya lari, jelas-jelas betul saya ajak, kita pandu dia, kita masuk juga halaman studio TV itu bersama-sama, bahkan saya izinkan dia masuk. Nah, dari awal kayaknya dia memang pengen begitulah, tapi saya ingatkan, ini bukan sinetron, ya. Ini tuh kejadian fakta real dan ada pidananya, ya kalau misalnya tidak mau ngikutin prosedur. Nah, jadi tentang pernyataan maafnya yang dia sebut minta maaf atas unggahannya, ya, tapi tidak kepada saya. Ya buat apa minta maaf kalau gitu ya, gitu. Artinya meskipun ya saya dulu pernah mengatakan dia harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan itu secara umum, secara khusus kepada saya, gitu ya. Artinya apa? Dia memang sudah menyebabkan saya dengan postingan dia di Instastory-nya itu benar-benar terganggu, dirugikan secara moral dan bahkan ya dirugikan secara waktu dan alhamdulillah saya nggak ada apa-apa di perjalanan saya di luar kota karena di tengah jalan saya harus selalu menjawab telepon, menjawab semua pertanyaan dan semua saya jawab ya. Saya nggak sembunyi, saya nggak diam, ya, saya langsung speak up waktu itu ya. Bahkan diminta untuk zoom di tengah jalan. Kami berhenti dulu di rest area di Purbalenyi. Pulangnya juga saya berhenti di rest area di Cikampek ya, hampir masuk Cikampek itu. Kemudian saya berhenti juga. Jadi semua saya lakukan. Nah kalau dia kemudian hanya menyatakan permohonan atas unggahannya, terus kepada siapa? Yang dirugikan tuh saya, maka saya yang lapor gitu loh, ya kan? Kalau saya tidak dirugikan, saya nggak lapor. Nah, oleh karena itu, ini merupakan salah satu poin yang akan kami nilai, ya. Kami itu bukannya saya dan tim kuasa hukum saya menilai bersama dengan kepolisian untuk nanti misalnya dilakukan mediasi. Mungkin mediasi akan dijadwalkan akhir bulan atau awal bulan depan ya, karena habis ini memang saya tidak akan berada di Jakarta untuk beberapa waktu ya, jadi mungkin kita tunggulah nanti karena kebetulan saya ada acara memang di habis ini, jadi kita tunggu nanti perkembangannya, moga-moga nanti kepolisian bisa memproses dengan cepat. Ya, apakah Om Roy sebelumnya sudah mengenal Lucky? Terus terang saja, ini saya terus terang ya, saya tidak mengenal yang bersangkutan mulai dari kejadian sampai bahkan dengan ketika hari Minggu, jadi sehari sudahnya. Saya baru terus terang saja ya, mohon maaf ya. Saya baru tahu dia tuh seorang artis ya setelah dia ngaku bahwa dia seorang artis yang sudah senior gitu loh. Saya lihat kok artis senior, kalau sekelas senior tuh ya misalnya Om Roy Martin ya, itu artis senior lah gitu ya. Atau artis senior zaman kalau
dia ngakunya senior ya, tapi saya nggak ngerti, itu kan juga aneh juga gitu loh. Karena saya bukan orang yang kemarin di dalam dunia pertelevisian bisa ngajar ya, bukan artis, tapi dalam dunia ini, tapi artinya saya nggak kenal. Bahkan ketika kejadian sampai dengan sore hari berikutnya, ketika dia akhirnya ngaku seorang artis, tapi juga dia malah menyatakan saya seorang politisi, kemudian apa, itu kan bumbu-bumbu yang tidak perlu. Jadi terus terang saja saya nggak kenal, ya saya baru tahu dia seorang artis, dan ternyata itu pun membutuhkan waktu. Saya ngecek dulu ini artis mana gitu ya, saya cari di siaran-siaran MNC, nggak pernah ada ya, ternyata di TV tetangga ya. Tapi itu pun tahun-tahun lalu gitu ya, udah cukup lama. Iya. Itu Om Roy tahu dia artis hari Minggu ya? Hari Minggu, sehari sudahnya. Ya. Kejadiannya Sabtu ya? Kejadiannya Sabtu. Oh, ya. Iya. Pasca insiden tersebut ada saling menghubungi nggak sih Om Roy hubungi dia, atau sebaliknya dia menghubungi Om Roy? Saya tunggu sebenarnya. Jadi pasca kejadian ya, saya kan sebenarnya tidak menduga ya dia melakukan unggahan yang akhirnya membuat perkara ini. Saya tidak menduga sama sekali. Karena apa? Sejak awal ya saya sudah beritikat untuk misalnya menyelesaikan kasus ini dengan cepat ya. Dengan cepat itu apa? Ya udah, selesai dengan cepat tuh harus ada pihak ketiga. Pihak ketiga yang netral itu polisi. Sejak awal itu saya minta dia ke pos polisi terdekat. Nah, saya kemudian baru terakhir beberapa hari kemudian baru saya kemudian menaruh, wah ini memang orang ini nggak mau cepat selesai. Kenapa? Karena yang bersangkutan saudara LA atau nama aslinya MAA ini rumahnya di dekat-dekat situ, di dekat TKP ya gitu, karena dia rumahnya juga di daerah-daerah situ. Harusnya dia mengerti pos polisi terdekat tuh mana kalau kejadiannya, tapi dia akan mengaku dia nggak ngerti pos polisi terdekatnya mana gitu. Jadi dia mau ribut pinggir jalan. Bahkan ketika ada di studio TV di kawasan Pulau Gadung, saya minta satpam untuk menelpon petugas polisi, dan satpam itu dengan cepat sudah langsung nelpon, dianya udah kabur ya sebelum petugas polisi datang. Saya memang tidak nungguin ya, karena satu, saya bukan orang nyopir. Jadi sebenarnya saya tidak terlibat langsung ya gitu. Postingan dia juga menimbulkan pemberitaan yang salah ya, bahkan saya sangat dirugikan. Karena setelah dia posting itu di Instastory-nya, seolah-olah, dan itu saya tidak menyalahkan media ya, karena media hanya berdasarkan tulisan dia. Banyak media yang menulis mantan Menteri RS melakukan tabrak lari. Itu kan seolah-olah saya yang nyopir mobil, saya ngebut, dan kemudian ada orang lewat gitu, kemudian saya tabrak, orangnya terkapar, saya pergi. Bahkan ya cerita yang tidak benar itu malah dijadikan konten ya oleh dua buzzer, yang ini pun sudah saya proses juga di kepolisian ya, yaitu Eka dan MP, untuk dibuat cerita yang tidak lucu juga sepanjang 18 menit dia naikkan ke YouTube. Itu saya tuntut juga, bahkan itu tuntutannya sebenarnya lebih berat. Karena apa? Karena ada keuntungan finansial yang bisa didapatkan dari YouTube. Nah, saudara LA ini sebenarnya simple, kalau dia mau mengakui postingan itu, kemudian dia mengikuti apa yang saya minta waktu itu, dia meralat, dia menghapus postingannya, kemudian dia minta maaf, hitam di atas putih, clear sebenarnya ya. Jadi jangan kemudian malah mendinai atau malah menarik-narik lagi ke peristiwa yang sebenarnya sepele. Terus terang, peristiwa ini sebenarnya sepele. Kalau dilihat kerugiannya juga hampir nyaris tidak ada ya gitu, karena justru saya yang rugi. Karet bumper saya sebelah kiri ya itu terkelupas ya, nempel di cat mobilnya dia dari pintu kanan sampai ke belakang. Itu pun kalau dianalisis pakai TAA, traffic accident analysis dari kepolisian pun jelas. Kalau mobil saya itu yang kena itu depan, ya saya yang nabrak. Mobil saya yang kena samping kiri. Jadi kan saya yang diserempet, ya gitu. Dan kecepatannya jelas, saya dalam posisi pelan-pelan masuk rifting kiri, masuk ke jalur ketiga, ya jalur tengah. Dia dengan kecepatan cukup tinggi dari sebelah kiri belakang itu mau ngejar lampu merah. Jadi sebenarnya ketahuan siapa yang berkeinginan untuk mendahului, dan kemudian siapa yang nabrak siapa. Itu sebenarnya sudah dianalisis ya. Tetapi ya udah, kalau memang dia ingin memperpanjang kasus ini silahkan saja ya. Yang jelas yang saya tuntut adalah justru unggahannya ini di sosial media. Ya. Sejauh ini apakah pihak Luki kan baru minta maaf secara itu ya? Virtual. Iya, virtual. Terus sekarang nih yang Om Roy tuntut dari Luki apa sih yang Om Roy inginkan? Ya, saya sebenarnya tidak bergerak dari tuntutan sejak awal. Saya orangnya kalau A saya katakan A, kalau B saya katakan B. Saya nggak pernah memperpanjang, nggak pernah nambah-nambahin, nggak pernah ngurangi.
sejak dari awal saya membuka mediasi meskipun saya sudah laporkan. Waktu itu ingat betul ya, ingat aja saya punya rekaman statement saya dari awal. Dari awal saya hanya minta 3 hal ya gitu. Dia bikin pernyataan hitam di atas putih ya atas kesalahannya menceritakan peristiwa yang tidak benar di Instastory-nya ya. Jadi peristiwa yang diceritakan itu tidak benar. Kemudian dia hapus Instastory itu karena sekarang masih ada di highlight. Meskipun yang satu ini sudah dihapus, tetapi yang lain masih ada ya. Jadi itu ada 6 segmen ya di Instastory-nya. Yang 2 sudah dihapus, tapi sementara yang postingan dia yang hari Minggu sorenya itu masih ada. Nah, yang kedua, saya minta dia memang minta maaf ya gitu karena salah ya. Minta maafnya memang saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia karena sudah membuat cerita yang tidak benar, tapi tentunya ya kepada korban jelas itu ya kepada saya karena apa? Saya yang paling dirugikan dalam kasus itu. Kemudian yang ketiga, saya minta dia mengupload cerita yang benar ya sesuai dengan faktanya, bukan sinetron yang tertukar ya gitu. Ini kan sinetronnya kayak korban yang tertukar atau penyerempet yang tertukar ya kayak judul sinetron gitu ya. Seperti yang dia ceritakan, tapi sudah benar-benar sesuai fakta dan kemudian itu bisa diupload di sosial media dia, dimuat di media sosial, media mainstream ya gitu. Sehingga menutup cerita yang lama ya. Memang saya nggak mungkin ya menuntut dia untuk menghapus semua postingan dari media yang lainnya. Saya orang ngerti lah gitu. Saya orang ngerti bagaimana mekanisme itu. Ya saya nggak mungkin minta dia take down semua berita. Itu hal yang muskil. Tetapi saya hanya minta dia melakukan hal yang benar. Nah, cuman saya belum tahu ya jawaban dia hari ini terhadap proses klarifikasi. Yang saya dengar dari press conference kemarin, dia malah kayak mau mendinai atau membantah ya peristiwanya. Dia masih kekeh menyatakan bahwa dia yang diserempet ya gitu. Terus dia kekeh mengatakan dia tidak memukul padahal buktinya sudah ada, daktiloskopi atau sidik jarinya sudah ada juga ya. Jadi menurut saya ini malah bisa memperpanjang ya gitu. Jadi janganlah gitu memperpanjang. Saya sudah membuka mediasi dan sampai dengan hari ini tidak ada satu itikat pun ya dia kontak saya ataupun lawyer saya ya. Itu penting. Sampai hari ini tidak ada. Ya. Itu sempat melakukan perekaman dia gebrak kaca ya? Enggak, kalau perekamannya enggak terus terang karena saya juga kaget ya dia. Saya jadi ada beberapa media nulis ada rekamannya. Rekaman itu maksudnya adalah ketika hari sesudahnya ya saya memeriksakan kendaraan saya dan itu diambil sidik jari dia. Itu ada. Ya, jadi bagaimana dia nanti dia cocokkan. Kalau misalnya dia menolak ya gampang lah tinggal cocokkan, rumusnya kan ada. Ya, tinggal dicocokkan saja dengan data di NIK-nya ya atau dengan KK-nya. Sekarang semua online kan bisa ketemu ya kan gitu. Atau misalnya peristiwa laka lantasnya. Ya, kalau misalnya dia tidak puas dengan laka lantasnya, meskipun saya sebenarnya menganggap itu hal yang sudah saya maafkan ya. Kendaraan saya pun kalau dikatakan ada bekasnya ada meskipun tidak parah ya. Sama sekali nggak parah atau bahkan nggak ada kerugian korban, apalagi korban jiwa nggak ada. Tapi kalau dia memang mau mempertahankan silahkan ya. Tapi menurut saya itu akan jadi pertimbangan oleh kepolisian. Kasusnya sudah 3 minggu yang lalu. Kalau misalnya dia mau lapor baru sekarang, peristiwa pada saat tanggal 22 sampai dengan sekarang ya kita bicara ini pada tanggal 17 Juni ya itu sudah hampir sebulan lewat. Itu tentu menjadi soal ya kendaraan itu apakah nggak jalan pada saat peristiwa itu sampai dengan sekarang kan mungkin aja ada tambahan kerusakan atau ada tambahan apa kan kita nggak ngerti. Dan peristiwa itu menurut saya tidak layak lah untuk kemudian diproses ya karena terlalu kecil kerugian materialnya termasuk juga pemukulan kaca saya. Kalau itu semua saya proses bisa sebenarnya. Tapi saya pun beritikat memaafkan dia ya gitu. Malah dia sekarang mendinai itu gitu. Kan jadi malah antagonis nih gitu ya sesuai dengan peran dia gitu. Iya. Kerugian material dan non material apa aja dalam kejadian ini? Ya, terus terang saya banyak mengalami kerugian non material ya. Imaterialnya sangat-sangat besar. Terutama di hari Minggu pagi itu sampai dengan Minggu siang ya gitu. Dan sampai sekarang karena sebenarnya di googling itu berita-berita saya melakukan tabrak lari itu masih ada ya gitu. Media kan memang tidak memiliki hak kewajiban untuk menghapus berita sebelumnya. Memang ya, tapi kan dia sudah terlanjur memuat itu. Jadi hari itu saya benar-benar ya dibully ya. Saya menjadi korban banyak orang yang kemudian menanyakan ke saya, "Mas kok tabrak lari sih?" gitu. "Malukan gini." Bahkan dia pun kan juga menulis
shame to you RS. Jadi saya dianggap orang yang memalukan, nggak punya adab dan lain sebagainya. Ini kan keterlaluan ya kalau menurut saya. Jadi ini yang paling rugi bagi saya ya, karena sampai dengan sekarang kalau kita memasukkan kata kunci misalnya tabrak lari mantan menteri, keluar nama saya. Dan itu kan tidak benar padahal peristiwa itu. Tidak pernah ada peristiwa itu. Sinetron itu kalau mau dibikin sinetron ya, peristiwanya benar-benar justru saya menjadi korban di atas kendaraan saya yang lagi mau ambil kiri pada posisi pelan-pelan, tiba-tiba diserobot dari sebelah kiri, diserempet dan orangnya tidak mau diselesaikan langsung dengan polisi saat itu. Saat kejadian ada saksi nggak sih? Saksinya kalau pada saat di pinggir, makanya ketika di pinggir jalan saya tidak mau diselesaikan langsung di pinggir jalan tanpa ada polisi. Ya, saya tidak melihat ada saksi kalau di pinggir jalan. Ya, gitu. Tapi saat di studio TV di Pulau Gadung banyak banget saksinya. Ya, semua satpam di sana mau bersaksi udah. Ya, mulai dari danrunya yang saya minta untuk nelpon sampai beberapa presenter yang kan sempat juga ada karena mereka mendengar ada orang teriak-teriak ya, dia kan teriak-teriak. Saya waktu itu langsung diambil oleh teman-teman studio tersebut untuk langsung naik untuk siaran ya, saya tinggalkan. Nah, banyak sekali saksinya yang ada ya. Kalau dia misalnya mau mengajukan saksi silahkan juga, tapi perlu diingat saksi kan ini juga akan dinilai ya kan, ada hubungan keluarga nggak dia dengan saksi-saksi itu ya. Saya sama sekali nggak ada hubungan kan gitu. Bahkan sopir saya pun yang pada saat kejadian pun sangat layak untuk menjadi saksi karena dia mengalami langsung pemukulan di kaca jendelanya ya gitu. Tapi dia kalau mau ngajuin saksi terserah ya gitu. Tapi kan kita bisa nilai saksi itu benar apa enggak. Kalau ada hubungan keluarga ya putuslah nilai dari saksi tersebut.